Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Syafira Elisa, NPM 19180311025 dari Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Pada video praktikum farmakognosi kali ini, kita akan membahas mengenai gambaran mikroskopik dari tanaman Simplicia. Selamat menyaksikan. Di sini adalah Simplicia yang berasal dari pati atau amilum. Contohnya yaitu pati beras dengan nama tanaman asal Oryza sativa dengan gambaran mikroskopik yaitu terlihat butiran persegi banyak, tunggal atau majemuk, hilus tidak terlihat jelas, dan tidak ada lamela konsentrasi. Kandungan yang terdapat di dalam pati beras ini antara lain amilosa, amilopektin, air, dan juga abu. Kegunaan dari pati beras ini adalah sebagai bahan penyusun dalam serbuk dan sebagai bahan pembantu dalam pembuatan sediaan farmasi yang meliputi bahan pengisi tablet, bahan pengikat, dan juga bahan penghancur. Selanjutnya yaitu pati gandum dengan nama tanaman asal Triticum vulgare. Gambaran mikroskopik yang teramati yaitu butir persegi banyak, bersudut, berukuran 2 mikrometer sampai 23 mikrometer, atau butir bulat dengan diameter 25 mikrometer sampai dengan 32 mikrometer. Hilus di tengah berupa rongga yang nyata atau celah berjumlah 2 sampai 5, tidak ada lamela. Kandungan yang ada di dalam pati gandum ini antara lain amilosa dan juga amilopektin. Kegunaannya yaitu sebagai bahan penolong bahan sediaan obat. Selanjutnya adalah Simplicia folium atau Simplicia yang berasal dari daun. Di sini saya mengambil contoh daun teh dengan nama tanaman asal Camellia sinensis dengan gambaran mikroskopik yaitu jaringan mesofil dengan berkas pengangkut bercabang, kristal kalsium oksalat roset atau bintang terdapat dalam satu lapis sel parenkim bunga karang, kecuali sel yang berbatasan dengan urat daun. Rambut kelenjar dan rambut penutup bersel banyak, jumlahnya tidak banyak. Stomata dikelilingi oleh 3 atau 4 sel tetangga, yang satu lebih kecil dan yang lain merupakan stomata tipe anisositik. Kandungan yang terdapat dalam daun teh ini antara lain fenol dengan total tidak kurang dari 0,51% dihitung sebagai asam galat. Manfaat dari daun teh ini antara lain sebagai antidotum, keracunan alkaloida dan logam-logam berat, analeptika, dan juga stimulansia. Selanjutnya ada daun jambu biji dengan nama tanaman asal Psidium guajava dengan gambaran mikroskopis. Fragmen pengenal adalah epidermis bawah dengan rambut sisik dan kristal kalsium oksalat, bentuk roset, rambut penutup, epidermis bawah dengan stomata, berkas pengangkut, dengan penebalan tipe tangga, dan mesofil dengan idioblast berupa sel minyak. Kandungan yang terdapat dalam daun jambu biji ini antara lain flavonoid total tidak kurang dari 0,20% dihitung sebagai quercetin. Manfaatnya antara lain mencegah gatal pada kulit, mencegah diare, mencegah obesitas, melawan berbagai macam kanker, menjaga kesehatan kulit, dan juga menurunkan kolesterol. Selanjutnya masih merupakan Simplicia yang berasal dari daun adalah daun jati Belanda dengan nama tanaman asal Guazumae ulmifolia. Dengan gambaran mikroskopik, epidermis atas terdiri dari satu lapis sel berambut penutup dan berambut kelenjar, berbentuk poligonal, tidak berstomata. Epidermis bawah sel lebih kecil, bergelombang, stomata tipe anosositik, rambut penutup berupa bintang. Kandungan yang terdapat di dalamnya antara lain tanin, damar, dan juga lendir. Manfaatnya adalah sebagai adstringen. Selanjutnya adalah daun kumis kucing dengan nama tanaman asal Orthosiphon staminus Benn dengan gambaran mikroskopik, epidermis atas dengan rambut penutup, epidermis bawah dengan stomata dan rambut sisik, rambut penutup, dan berkas pengangkut dengan penebalan. Kandungan yang terdapat di dalamnya adalah flavonoid, sinensetin tidak kurang dari 0,10%. Manfaatnya antara lain mengobati batu, ginjal, asam urat, sakit pinggang, kencing manis, hipertensi, batuk, encok, masuk angin, dan juga sembelit.
yang berasal dari buah atau biji. Yang pertama adalah biji pala dengan nama tanaman asal Myristica fragrans Oat. Dengan gambaran mikroskopik, pada inti biji terdapat jaringan perisperm primer berbentuk poligonal. Dinding tipis berwarna coklat kekuningan terletak di sebelah luar dan di sebelah dalam. Terdapat jaringan perisperm primer, sekunder, dan endosperm. Kandungan yang terdapat di dalamnya adalah minyak atsir yang mengandung myristin, kamfen, minyak lemak terutama berupa gliserida dari asam myristinat, asam oleat, dan asam linoleat. Manfaatnya antara lain sebagai karminativa, bumbu masak, bahan pewangi, stimulan. Terus juga myristin yang terdapat di dalam biji pala ini berkhasiat untuk membius, menyebabkan rasa kantuk dan juga memperlambat pernafasan. Selanjutnya yaitu biji adas dengan nama tanaman asal Phoenicum vulgare Mill. Dengan gambaran mikroskopik, parenkim mesocrap dengan penebalan bentuk jala berwarna coklat, fragmen saluran minyak berwarna kuning kecoklatan, fragmen endokrap dengan permukaan merupakan sel-sel tersusun seperti parkit, fragmen endosperm tak berwarna, poligonal, tak teratur berdinding tebal, berisi aleuron dan kristal kalsium oksalat berbentuk roset. Kandungan yang terdapat di dalamnya adalah minyak atsir yang mengandung anetol, fenkon, metal kafikol, anisaldehida, dan juga minyak lemak. Manfaatnya sebagai karminativa, obat mulas, dan obat gosok anak. Selanjutnya masih merupakan Simplicia fructus, yaitu ada buah kapulaga dengan nama tanaman asal Amomum compacticum solan. Dengan gambaran mikroskopiknya yaitu biji, selaput biji terdiri dari jaringan bersel pipih, dinding tipis, epidermis luar berdinding tebal agak berlignin, warna coklat muda, coklat kemerahan. Di bawah epidermis terdapat sel parenkim pipih kecil berdinding tipis. Kandungan yang terdapat di dalamnya adalah minyak atsir yang mengandung eugenol, zat berupa damar, tidak berasa, hablurnya berupa jarum yang disebut karyofilin, zat penyamak, dan juga gom. Nah, manfaatnya yaitu sebagai stimulansia, obat mulas, menghilangkan rasa mual dan juga muntah. Yang terakhir yang masih masuk ke dalam golongan Simplicia fructus adalah buah ketumbar dengan nama tanaman asal Conandrum sativum. Dengan gambaran mikroskopis, sel epidermis berbentuk 4 persegi panjang selapis sel dengan kutikula tebal, stomata bundar tipe anomositik. Kandungan yang terdapat di dalamnya yaitu mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 0,30%, mengandung koriandrol, terdapat pula minyak lemak. Manfaatnya adalah sebagai bumbu masak, bahan pewangi, karminativa, dibuat tinktur. Selanjutnya adalah Simplicia cortex atau Simplicia yang berasal dari kulit. Contohnya di sini ada kulit kayu manis dengan nama tanaman asal Cinnamomum zelinicum. Dengan gambaran mikroskopik, amylum B, tri, dan tetradelphis. Sel batu berdinding tebal, ada sel batu dengan penebalan huruf U, parenkim cortex dengan sel-sel lendir, dan sel minyak, kristal kalsium oksalat bentuk prisma atau rapida. Kandungan yang terdapat di dalamnya adalah minyak atsir yang mengandung eugenol, sinamilaldehida, zat penyamak, pati, dan juga lendir. Manfaatnya sebagai karminativa, menghangatkan lambung, dicampur dengan adstrigensia lainnya untuk obat mencret. Selanjutnya adalah kulit pule dengan nama tanaman asal Alstonia scolaris dengan gambaran mikroskopis yaitu jaringan gabus terdiri dari banyak jalur sel gabus tebal, berlignin dan bernokta. Sebagian sel mempunyai dinding yang berwarna kecoklatan. Pada penampang melintang dan membujur, sel gabus berbentuk persegi panjang dan poligonal. Kambium tipis di dalam lumen kadang-kadang terdapat hablur oksalat berbentuk prisma. Kandungan yang terdapat di dalamnya yaitu alkaloida, vitamina, terus ekitamina, ekhitanina, akhitamidina,
dan juga alstonina. Manfaatnya sebagai antipiretika, antimalaria, stomakika, antidiabetika, dan juga anthelmintika. Selanjutnya adalah Simplicia rhizoma, yaitu adalah Simplicia yang berasal dari rimpang atau akar. Yang pertama ada rimpang jahe dengan nama tanaman asal Zingiberis officinale roscoe dengan gambaran mikroskopis, yaitu jaringan gabus parenchymal cortex dan sel sekret berisi oleoresin berwarna kuning sindur sampai kuning coklat, serabut sklerenchyme dengan salah satu dindingnya berombak, trakea dengan penebalan tangga, butir-butir amilum berbentuk khas yaitu serupa elips dengan tonjolan di salah satu ujung. Kandungan yang terdapat di dalamnya adalah pati, damar, oleoresin, gingerin, minyak atsiri yang mengandung zingeron, zingiberol, zingiberin, borneol, camphor, sineol, dan juga felandren. Manfaatnya antara lain sebagai carminativa, stimulan, diaphoretika. Dan yang terakhir adalah rimpang temulawak dengan nama tanaman asal Curcuma santoriza dengan gambaran mikroskopik, jaringan gabus, parenchymal cortex, dan sel sekret berwarna kuning tua sampai kuning coklat, serabut sklerenchyme dengan salah satu dinding berombak, trakea penebalan tangga, butiran amilum berbentuk khas seperti pada jahe, seluruh sediaan berwarna kuning tua karena mengandung kurkumin. Kandungan yang terdapat di dalamnya adalah minyak atsiri yang mengandung felandren dan tumerol, zat warna kurkumin, pati, dan kadar minyak atsirinya tidak kurang dari 8,2%. Manfaatnya adalah sebagai kolagoga dan juga antiplasmodium.